Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meika Stianingsi dengan NIM 0557755559 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah Basis Data. Baik, langsung saja di sini saya sudah membuka bahan tuton, dan pada tugas ketiga kali ini kita akan melakukan praktikum transaksi dan juga melakukan praktikum basis data terdistribusi. Di sini juga sudah ada panduan mengerjakan dan mengacu pada modul basis data. Lalu ada pelaporan dan penilaian yang wajib kita penuhi untuk mendapat nilai sempurna. Baik, di sini saya sudah mapping praktik apa yang akan kita lakukan, karena pada praktik transaksi ini kita akan melakukan 4 event. Yang pertama adalah commit, yang kedua rollback, dan yang ketiga checkpoint, serta yang keempat atau yang terakhir adalah trigger. Untuk penjelasannya di sini, commit adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah terjadi dan sudah terjadi perubahan data. Yang kedua, rollback biasanya digunakan untuk menggugurkan perintah atau istilahnya seperti kita mengundo apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Lalu yang ketiga, checkpoint, itu titik dimana proses terakhir disimpan, dimana ketika terakhir kali kita menjalankan transaksi itu yang akan menjadi acuan checkpoint. Dan untuk yang keempat adalah trigger. Trigger adalah event yang dapat memicu perubahan pada basis data. Baik, di sini saya sudah menyalakan XAMPP saya, kemudian sudah membuka phpMyAdmin dan membuka database yang terakhir kali kita buat, yaitu database rumah sakit pada tugas 2 sebelumnya. Lalu untuk ketentuan praktikum transaksi pada kali ini, database MySQL kita harus mendukung search engine, yaitu InnoDB. Di sini sudah ada tipe InnoDB. Lalu kita akan mulai saja untuk event yang pertama, yaitu commit. Kita klik database-nya, kemudian klik menu routines. Kemudian di sini kita bisa create new routines, lalu kita memberi nama untuk routines yang pertama. Saya akan beri nama transaksi before commit karena saya akan membandingkan transaksi yang kita beri query commit dengan tidak. Di sini kita akan edit parameter, kita akan mulai dengan begin. Jangan lupa end, lalu start transaction. Di sini saya akan coba insert into pasien. Values-nya kita masukkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin beserta dengan values-nya. Values di sini 6. Lina, kemudian di sini Purbalingga, di sini jenis kelamin perempuan, .com. Langsung saya akan panggil juga menampilkan datanya dengan query select bintang from pasien .com. Ini sebelum commit, jadi kita tidak akan menampilkan query commit di sini. Kita akan langsung go. Nah, kita di sini langsung execute, bisa di sini. Nah, pada saat kita call transaksi before commit, di sini tertera nama Arina dengan ID pasien 6 yang paling terakhir. Lalu kita cek apakah pasien nomor dengan ID 6 dengan nama Arina betul-betul sudah masuk di tabel pasien. Karena kita belum melakukan commit, maka kita akan coba cek. Nah, di sini nama Arina belum masuk ke tabel pasien karena kita belum melakukan commit. Jadi kita akan coba lagi membuat transaksi setelah commit. Jadi kita di sini copy aja query-nya, nanti di sini close, create new routines, transaksi after commit. Ini dihapus. Nah, di sini kita copy dengan kita menambahkan commit. Kita akan go, lalu kita akan execute untuk transaksi 1 after commit. Kita akan execute. Nah, di sini juga ada muncul seperti yang sebelumnya, tapi kita akan make sure sekali lagi apakah dia betul-betul telah masuk datanya pada tabel pasien.
Nah, setelah commit, atas nama Arina berhasil masuk ke tabel pasien. Kemudian kita akan membuat prosedur yang kedua, yaitu rollback. Rollback itu seperti menggugurkan transaksi yang telah kita jalankan atau kita seperti mengunduh gitu. Kita langsung bikin saja di sini create new routine. Nama rutinnya transaksi 2 rollback 1. Karena di sini nanti saya akan contohkan beberapa case. Oke, di sini langsung begin start dan jangan lupa end. Start transaction titik koma. Kemudian di sini kita akan contohnya insert into pasien lagi. Kita langsung begini aja. Tapi kita di sini akan tambahkan rollback. Kita rollback. Nah, kita jangan pakai ini diganti 7. Oke, di sini kita akan contohkan. Kita akan go. Lalu execute rollback 1. Nah, di sini karena kita menuliskan query rollback, jadi tadi ketika kita insert data baru atas nama Bella, di sini tidak ada recordnya ya, karena rollback itu sama saja seperti kita menggugurkan atau mengundo apa yang telah kita kerjakan sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini saya akan contohkan sekali lagi untuk case lain. Create new routine rollback 2 di sini. Di sini kita akan hampir sama seperti yang tadi, tapi kita akan sebelumnya maaf, saya akan coba case yang lain dengan mengupdate data. Nah, di sini saya akan mengupdate data atas nama Arina. Saya akan update alamatnya menjadi Semarang. Tapi kita akan menggunakan rollback. Di sini drop, setelah itu kita jalankan yang tadi. Di sini kita contohnya kita akan menginsert dan juga kita akan mengupdate, tapi di sini yang insert kita akan tambahkan rollback 7 Diana Purbalingga rollback, lalu kita akan update juga, update pasien set alamat pasien sama dengan Semarang, where ID pasien tidak, nama pasien sama dengan Arina. Ini langsung kita buat commit. Oke, kita akan langsung jalankan rollback 2. Nah, kita langsung execute di sini rollback 2. Nah, saat kita tadi menuliskan query untuk rollback 2, kita di sini juga menuliskan query insert, tetapi karena query insert di bawahnya kita tuliskan lagi query rollback, jadi yang ke eksekusi itu hanya bagian proses update-nya. Jadi insert into-nya sudah di rollback, yang dijalankan dan di commit hanya bagian update-nya saja. Jadi seperti itu untuk rollback. Baik, kita akan lanjut ke event yang ketiga, yaitu checkpoint. Nah, di sini kita langsung create new routine yang akan kita beri nama transaksi 3 checkpoint, lalu kita delete parameternya, kemudian kita ketikkan query-nya begin, jangan lupa end, jangan lupa juga start transaction di koma. Lalu di checkpoint ini saya akan mencoba menginsertkan data. Insert into pasien, nama ID-nya ID pasien, nama pasien, terus alamat
pasien dan jenis kelamin. Lalu di sini titik values-nya, values 7, namanya Farhan, alamatnya Jakarta, jenis kelaminnya laki-laki, titik koma. Lalu di sini akan kita ketikkan save point, namanya point 1. Nah, kita copy juga query yang sama, tapi kita masukkan values datanya yang berbeda. Oke, di sini nomor ID-nya 8, namanya Dena, alamatnya Purbalingga, jenis kelaminnya perempuan. Nah, di sini kita akan ketikkan rollback to save point 1. Jadi harusnya dia akan mengembalikan ke save point 1. Data yang sama juga kita akan kopikan. Maksudnya query yang sama kita akan mengcopy di sini. Setelah itu kita akan ganti values-nya. 9, namanya Rania, alamatnya Jakarta, perempuan. Dan di sini kita akan commit. Lalu kita akan langsung select bintang from pasien, titik koma. Kita cek terlebih dahulu query-nya. Nah, setelah dirasa sudah sesuai query-nya, kita akan go. Nah, di sini sudah berhasil dibuat untuk transaksi 3 checkpoint. Setelah itu kita akan execute. Nah, tadi kita menuliskan 3 query insert, bukan? Tetapi yang muncul saat kita call transaksi 3 checkpoint hanya 2 data saja, yaitu ID pasien 7 dan juga ID pasien 9, sedangkan ID pasien 8-nya tidak muncul. Kita akan cek lagi query-nya untuk make sure. Kenapa ID 8 tidak muncul? Karena kita menuliskan di sini rollback to save point 1. Jadi ketika kita ingin menginsert data ID pasien nomor 8 atas nama Dena ini, karena ada perintah rollback to save point, jadi action ini dikembalikan ke save point 1, yaitu ini. Jadi yang ke insert hanya 2 data, yaitu ID pasien 7 dengan nama Farhan dan juga ID pasien 9 dengan nama Rania. Seperti itu. Kita akan cek juga di tabel pasien apakah benar sudah terinsert. Nah, betul saja di sini sudah terinsert 2 data yang kita eksekusi tadi. Baik, kita akan mengerjakan event yang keempat, yaitu trigger. Nah, untuk mengerjakan trigger, kita akan membuat 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Di sini kita akan langsung SQL di phpMyAdmin saja. Dan untuk query-nya sudah saya siapkan juga, supaya tidak lama. Di sini kita akan kopikan. Jadi obat integer 5. Oke, go. Kemudian tabel transaksi obat integer ID transaksi sama 5 saja. Di sini saya sengaja samakan semuanya ID per tabelnya integer 5 supaya kita mudah untuk mengingatnya ketika akan kita hubungkan dengan foreign key. Nah, kita go juga. Setelah berhasil membuat 2 tabel, kita akan menghubungkan tabel transaksi obat dengan foreign key yang ada di ID pasien dan juga di ID obat. Kita akan langsung ke menu SQL lagi. Lalu kita ketikkan alter tabel transaksi obat, add foreign key. Di sini tadi ID obat kurung ID obat. References menggunakan S, obat, ID obat.
titik koma. Go. Nah, berhasil. Kita akan buat lagi satu lagi, yaitu alter table transaksi obat, add foreign key ID pasien, ID underscore pasien. Kita jangan lupa di sini titik kurung buka, references pasien, ID pasien, titik koma. Setelah itu kita akan go. Kita bisa cek desainernya untuk mengetahui apakah betul foreign key yang kita run tadi query-nya sudah benar-benar terhubung atau belum. Di sini designer. Nah, di sini obat. Nah, di sini ada transaksi obat. Nah, transaksi obat dia terhubung dengan tabel obat dan juga tabel pasien ya. Jadi kita akan coba lihat apakah relasinya sudah terjadi. Tentu saja sudah terjadi. Berarti di sini kita sudah benar dalam membuat foreign key-nya. Lanjut adalah kita membuat trigger di sini. Nah, kita create new trigger. Di sini kita akan memberi nama trigger jual. Di tabel transaksi obat, time-nya after insert. Jadi kita tuliskan di sini update stock. Ini akan memicu stoknya ya. Jadi nanti apabila kita menginsertkan transaksi baru di tabel transaksi obat, nanti stoknya yang ada di tabel obat akan berkurang. Seharusnya seperti itu. Update obat set stock sama dengan stok dikurang new jumlah, lalu where ID obat sama dengan new ID obat. Nah, sini titik koma. Kita akan go. Nah, kita sebelumnya harus sudah menginsertkan terlebih dahulu data di tabel obat. Jadi sini kita akan menginsertkan terlebih dahulu. Nah. Oh no, kita akan langsung insert aja. Ada obat kita kosongkan karena primary key. Di sini kita akan A001 belum. Nama obat amikacin, harganya 20.000, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Stoknya di sini 10. Lalu yang kedua A002. Nama obatnya amoxicillin. Nah, harganya 15.000, stoknya 20. Nah, yang terakhir kita jalankan dulu ini. Yang terakhir kita akan insert satu obat lagi, yaitu A003. Nama obatnya betadine, harganya 7.000. 2, 3, 4. Stoknya 5 di sini. Kita akan go. Nah, jadi di tabel obat kita sudah memiliki 3 obat. Nah, kemudian di sini kita bisa mengetes trigger yang telah kita buat dengan menginsertkan transaksi baru di tabel transaksi obat. Oke, di sini insert.
sebelumnya kita akan lihat dulu ya yang mana yang akan kita masukkan di list transaksinya. Saya akan coba di sini. Oh, di sini maaf sebelumnya saya salah, harganya 200.000 malah. Mohon maaf. Terus di sini ini juga. Oke. Nah, di sini saya akan membeli obat amoxicillin. Jadi kita akan lihat stoknya di sini tadinya 20. Kita akan insert. Nah, di sini ID pasiennya C, ID obatnya 2, jumlahnya 5, di amoxicillin 20, harganya 15, jumlahnya kita beli 2 aja, beli 4 aja, jadi di sini 60. Nah, kita akan go. Nah, seharusnya ketika kita cek di tabel obat, stok obat atas nama obat amoxicillin itu sudah berkurang 4, dan sisanya tinggal 16. Nah, betul saja di sini sudah jalan trigger kita. Jadi sudah berkurang stoknya karena tadi kita menuliskan query-nya itu trigger after insert. Jadi eventnya itu akan terjadi setelah kita menginsertkan tabel baru di menginsertkan data baru di tabel transaction obat. Lalu itu akan mengurangi stok di tabel obat. Jadi seperti itu. Mungkin sekian praktikum tugas 3 pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.